Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Laili Nurhairiyah dengan NIM 2019008343. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai strategi pemasaran digital yang tepat untuk memenangkan pasar. Baik, untuk materi yang pertama mengenai gencarnya penggunaan pemasaran digital atau digital marketing didorong oleh perubahan pola perilaku konsumsi masyarakat. Menurut Indonesia Digital Report pada tahun 2022, pada bulan Februari mencatat 204,7 juta atau lebih dari 72% total populasi Indonesia sudah menjadi pengguna internet, di mana rata-rata pengguna menghabiskan waktu lebih dari 8 jam per hari untuk mengakses internet. Laporan dari hasil riset Navigating Indonesia e-commerce juga menunjukkan bahwa 74,5% konsumen Indonesia lebih senang untuk berbelanja secara online. Kedua hal ini tentunya menunjukkan bahwa banyaknya pengguna internet di Indonesia merupakan suatu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya, kelebihan dari pemasaran digital yaitu yang pertama, lebih murah, yang kedua, lebih mudah, dan yang ketiga, efektif. Jadi, maksud dari lebih murah di sini, para pelaku usaha dapat menghemat banyak biaya seperti tidak perlu lagi mencetak materi promosi seperti poster, dan tim pemasaran juga tidak perlu lagi turun ke lapangan untuk mempromosikan produknya. Yang kedua itu lebih mudah. Maksudnya, karena dengan kemajuan teknologi dan internet, kegiatan pemasaran dapat menjangkau konsumen potensial dengan lebih luas dan lebih cepat serta memudahkan pelaku usaha dan konsumen untuk menjaga hubungan komunikasi. Yang ketiga itu efektif, sehingga sangat cocok untuk diterapkan para pelaku usaha skala kecil dan menengah. Karena pemasaran digital ini dapat ditargetkan pada karakter konsumen yang lebih spesifik dan dapat dipantau perkembangannya. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu untuk mengenal dan menerapkan strategi yang tepat dalam menjalankan pemasaran yang sesuai dengan karakteristik usahanya. Kemudian, dalam menyusun segmentasi pasar yang tepat, perlu memperhatikan faktor-faktor demografis, psikografis, dan geografis. Selanjutnya, perlu menyusun target konsumen secara spesifik agar nantinya ketika produk yang ditawarkan tepat sasaran. Setelah memetakan dengan jelas segmentasi dan target pasar, maka diferensiasi juga merupakan hal yang sangat penting bagi kesuksesan sebuah bisnis dengan menonjolkan hal yang spesifik kemudian juga unik, nilai serta keunggulan dibandingkan pesaing. Diferensiasi ini juga berasal dari segi fitur produk, layanan, citra, atau merek distribusi, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana Wufiland menggunakan sosial media untuk menjangkau pasar? Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui bahwa bagaimana mengawali lahirnya Wufiland hingga saat ini. Jadi, Wufiland itu sebagai nama brand. Ide awal itu dari kebutuhan mainan edukasi anak dengan membuat Kontras Card. Awalnya, hanya membuat mainan untuk anak sendiri yang diposting di sosial media Instagram. Ternyata dari situlah banyak yang suka dan sempat menawarkan filenya untuk di-print sendiri, tetapi mereka tidak mau. Jadi, Wufiland ini berusaha mempermudah para ibu-ibu untuk menyiapkan kegiatan bersama anak-anak. Jadi, mereka tinggal adopsi ke via marketplace dan mereka tidak perlu menggunting dengan manual, tidak perlu mencari ide di internet, dan agar bisa banyak waktu untuk bermain bersama anak-anaknya. Wufiland ini juga memfasilitasi kepada ibu-ibu yang membutuhkan mainan instan. Jadi, Wufiland tersebut dari modal 200.000 untuk proyek keluarga pada tahun 2019. Pada tahun 2020 menjadi small business dengan 10 full-time team, ada sekitar 100 lebih freelance, juga program pemberdayaan untuk anak muda hingga dewasa tanpa investor dan bisa berkolaborasi dengan beberapa brand yaitu Prokal, Permen Caca, dan Silver Queen. Selanjutnya, awal starting Wufiland itu memulainya dari sebuah kampung kecil di tengah kota Malang. Dalam promosinya, tetap bisa menjangkau konsumen seluruh Indonesia dengan sosial media dan sudah mengirim produk ke beberapa luar negeri yaitu Malaysia, Singapura,
dan Filipina. Moviland tersebut pada tahun 2022 dengan total ratusan produk di marketplace seperti Shopee Mall, Tokopedia, Blibli, Lazada, dan TikTok Shop. Sudah menjual puluhan ribu produk yang terjadi pada setiap bulannya, puluhan ribu followers, dan 2 bulan yang lalu menjadi PT Wufi Kreatif Indonesia. Pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana Moviland menggunakan sosial media untuk menjangkau pasar. Yang pertama, kita bisa melakukan dengan segmentasi pasar. Di antaranya, yang pertama yaitu mengetahui masalah dan kebutuhan customer, yang kedua mengetahui perilaku konsumen, dan yang ketiga mengolah dan menganalisa data. Yang pertama, mengetahui masalah dan kebutuhan customer. Jadi, temukan poin-poin mereka lalu berikan solusinya. Bisa dengan bertanya langsung kepada calon konsumen atau dengan melakukan serangkaian tes produk dan jangan berasumsi. Jadi, di Moviland ini sering menanyakan personal ke customer dengan mainan seperti apa yang dibutuhkan, dengan harga berapa, dan itu perlu ditanyakan. Yang kedua, mengetahui perilaku konsumen. Jadi, analisa bagaimana konsumen menggunakan produk, lalu bagaimana keadaan konsumen sebelum dan sesudah menggunakan produk kita. Yang ketiga, mengolah dan menganalisa data. Di Moviland ini, dengan mengolah kembali data penjualan yang masuk dari semua penjualan agar bisa mendapatkan beragam data yang bisa diolah kembali, dan mengolah serta menganalisis data dari sosial media kita. Yang kedua, kita bisa melakukan dengan positioning. Bagaimana kita ingin dilihat oleh pasar? Jadi, kesan kita dengan orang yang membeli produk Moviland yang ingin dibangun. Orang tua yang peduli pada pendidikan anak dan mau ikut terlibat dalam proses tumbuh perkembangan anak. Itu yang ingin ditanamkan dari kesan orang yang memilih produk Moviland. Yang ketiga, kita bisa memanfaatkan sosial media untuk memajukan usaha kita. Pada zaman sekarang ini, tidak peduli di mana saja lokasinya bisa terhubung satu sama lain dengan bantuan teknologi, sehingga sangat memudahkan untuk melakukan pemasaran produk dan menjangkau. Selanjutnya, berbagai macam pilihan sosial media saat ini. Untuk yang baru memulai bisnis, bisa dengan menggunakan sosial media yang customer-nya paling banyak. Di Moviland ini sudah menggunakan semua berbagai macam sosial media, yaitu yang pertama Instagram. Kita bisa memanfaatkan hashtag, beri hashtag yang relevan dan sedang hits saat ini. Yang kedua, gunakan fitur terbaru yang dibuat Instagram dan selalu update dengan semua fitur. Yang ketiga, aneka tools di store seperti Ask Question, polling, tap link, dan juga digunakan untuk mempercepat kebutuhan pencarian data. Yang kedua, Twitter. Kita bisa buat aneka konten tulisan yang bermanfaat, cerita pengalaman dalam aneka thread. Yang kedua, di Twitter ini tidak terlalu butuh foto atau video bagus dan lebih ke tulisan saja. Yang ketiga, TikTok. Kita bisa live secara konsisten setiap hari agar bisa menaikkan interaksi. Yang kedua, mengandung kreator untuk afiliasi produk kita dengan sharing komisi tetapi akan banyak sekali konten. Yang keempat, marketplace. Bisa memanfaatkan semua fitur yang ada di setiap marketplace, tetapi tempat punya fitur masing-masing yang bisa kita gunakan. Yang kedua, satu konten bisa untuk beberapa platform. Yang ketiga, marketplace sekarang ini ada feed dan video semacam Reels. Yang kelima, menggunakan Facebook dan Pinterest. Kemudian beberapa tips dari pengalaman untuk sosial media. Aplikasi yang mempermudah untuk editing. Beberapa macam aplikasi yang memudahkan untuk membuat konten di antaranya yaitu Canva, CapCut, InShot, Unfold, dan Visco. Materi selanjutnya mengenai hal yang paling dasar dari aktivitas berbisnis. Yang pertama, mengapa orang membeli? Yang kedua, kapan dan bagaimana mereka akan membeli? Yang ketiga, peran digital. Di dunia media sosial itu bagaimana perilakunya? Pembahasan yang pertama, mengapa orang membeli sesuatu? Jadi, konsumen itu ada sebuah tugas yang perlu diselesaikan sehingga dia membeli untuk memenuhi tugas tersebut. Dan konsumen butuh produk atau layanan terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Apa sih yang disebut tugas? Dalam bahasa teorinya itu adalah customer job.
Tugas itu ada dua. Yang pertama, masalah yang dicoba diselesaikan. Yang kedua, kebutuhan yang coba dipenuhi. Jangan sampai kita membuat sesuatu yang tidak disukai oleh pasar atau tidak dibutuhkan oleh pasar. Karena riset 2 tahun terakhir menunjukkan bahwa 32% produk gagal di pasar karena orang tidak butuh. Mengapa itu bisa terjadi? Karena ego pribadi pemilik usaha, bahwa mereka bilang produk paling bagus, desain menurut mereka paling bagus. Akhirnya karena ego pribadi tidak jadi laku, karena tidak sesuai dengan kemauan pasar. Kemudian, apa itu nilai atau value? Nilai adalah persepsi manfaat yang dinikmati dari mengkonsumsi suatu produk atau jasa dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Rumusnya, nilai atau value sama dengan persepsi manfaat atau benefit dibagi dengan persepsi biaya atau cost. Yang kedua, bagaimana dan kapan orang membeli sesuatu? Langkah konsumen untuk membeli produk kita. Yang pertama, tidak tahu, kemudian mengenal, tertarik, ingin mencoba, membeli, puas, terus membeli, dan mempromosikan. Nah, itu dengan model hierarki efek. Yang ketiga, di mana peran digitalisasi pemasaran? Sebenarnya sama saja, hanya berpindah dari media analog seperti pamflet, brosur, billboard, dan berubah ke media digital seperti Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok, dan lain-lain. Tahapannya akan tetap sama, hanya interaksinya yang akan berbeda. Produk ada 3 tipe. Yang pertama, fungsional. Maksudnya, membeli karena butuh fungsinya. Yang kedua, sosial. Dibeli karena ingin terlihat keren dan ingin menunjukkan status. Yang ketiga, emosional. Membeli karena ada ikatan emosional, misalnya rasa keamanan. Selanjutnya yaitu situasi perilaku terkini tentang masalah pemasaran di media sosial. Media sosial kini menjadi fasilitator dalam komunikasi antara penjual dan pembeli dalam kondisi real time, 2 arah, interaktif, dan percakapan. Sejak tahun 2015 berkembang komunikasi yang lebih interaktif di media sosial. Artinya, aplikasi-aplikasi yang membutuhkan fitur chat itu meningkat, permintaan fitur chat meningkat di banyak aplikasi CRM. 75% pembelian dan perusahaan membeli melalui media sosial atau minimal mempertimbangkan alat media sosial, yaitu social buying. Perilaku pelanggan yang telah menggunakan media sosial untuk menemukan produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu pengertian social selling. Social selling adalah teknik penjualan menggunakan media sosial yang digunakan secara langsung untuk mengelola konsumen. Social selling juga merupakan bagian Customer Relationship Management atau CRM. Social selling tidak hanya memberikan akses kepada pelanggan untuk mengenal produk, tetapi juga membangun komunikasi dengan pelanggan. Yang kedua, CRM atau Customer Relationship Management. Jadi, memperhatikan dengan seksama, menganalisis perilaku konsumen, dan menyadari situasi yang dihadapi oleh konsumen agar dapat memberikan layanan yang terbaik bagi konsumen melalui produk yang dijual. Lalu, bagaimana memanfaatkan pemasaran digital untuk usaha kita? Yang pertama, memiliki media sosial yang digunakan untuk mempublikasi informasi usaha. Yang kedua, rajin posting dan berjadwal. Yang ketiga, jangan selalu hard selling dan dikombinasikan dengan soft selling. Yang keempat, harus fast respon terhadap chat atau pertanyaan. Yang kelima, memiliki landing page yang aktif atau bisa melalui WhatsApp atau DM. Yang keenam, mempunyai admin khusus. Yang ketujuh, foto-foto yang bagus. Yang kedelapan, tulisan atau copywriting yang mudah. Kemudian, hal-hal yang harus dihindari pada saat melakukan pemasaran digital. Yang pertama, jangan campur adukan antara media sosial pribadi dan media sosial bisnis. Yang kedua, tidak memanfaatkan fitur statistik dalam media sosial. Yang ketiga, lupa melakukan branding. Yang keempat, tidak mengecek HP seharian. Yang kelima, tidak invest di modal seperti WiFi. Yang keenam, media sosial bukan hanya Instagram saja. Yang terakhir mengenai peka terhadap digital, yaitu
Yang pertama, posting apa saja yang paling banyak memperoleh like atau komen. Yang kedua, pahami tingkat sensitivitas konsumen terhadap promosi atau layanan yang diberikan oleh kita. Yang ketiga, lakukan personal touch. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam.